3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sisma bersama saya yang mungkin terasa sangat asing di mata kalian. Jadi perkenalkan, nama saya Restu Aditya dari kelas 12 C1 dan teman kelas saya. Halo, saya Imade Nugraha Praga Putra, bisa dipanggil DG dari kelas 12 C1. Jadi kita berdua dari kelas 12 C1 atau bisa disebut dengan Cyclone. Oke. Apa kabar nih teman-teman yang sedang menonton? Apakah baik-baik saja? Semoga dalam keadaan yang sehat dan walafiat dan sedang tidak sakit hati ya teman-teman. Oke, mungkin setelah kalian melihat rupa dari Deoga ini atau DG ini, kalian sekilas melihat dia mirip dengan beberapa orang. Ya, yang satunya itu sering ada di poster-poster di jalanan di Bali gitu loh. Siapa tuh? Ya, orang-orang yang terkenal lah, pejabat mungkin. Ya. Dan satu lagi menurut saya nih, kalau menurut teman-teman tidak ya miripin aja ya. Kalau menurut saya dia nih mirip dengan orang yang sering muncul di FYP ku, yang sering ngasih pemahaman ke warga TikTok. Kira-kira siapa ya? Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Ya, kalau apalagi kalau bukan Kak Gam. Oke, Deoga, karena menurut aku kamu mirip sama Kak Gam, tolong dong kasih pemahaman buat penonton-penonton yang menonton sekarang. Oke. Kita kasih paham sekali ya guys ya. Kamu adalah masa laluku. Waduh. Yang akan aku ingat dimanapun dan sampai kapanpun. Asinglah dan aku akan tetap mencintaimu. Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat Deoga. Makasih ya Deoga udah ngasih pemahaman buat penonton-penonton. Jadi ya emang sad boy banget sih Deoga ini. Kalau dia nih di kelas sering banget cerita-cerita sama teman-teman cowok gitu ya. Jadi emang cocok lah jadi narasumber kita pada hari ini. Karena apa? Karena hari ini kita bakal bahas tentang hubungan percintaan ya. Wow. Ya sangat cocok lah buat kita yang di masa-masa remaja ini. Kata Masa pepatah, SMA. masa remaja adalah masa yang paling indah gitu. Dan podcast ini ditujukan kepada orang yang lagi merasa resah dan kecewa dalam hubungan Pasangan. Iya, hubungan berpasangan mereka. Oke Deoga, sebagai pembukaan yang umum-umum aja ya, menurut Deoga apa sih yang paling sering membuat orang merasa kecewa dalam berhubungan berpasangan? Baik Restu. Hal ini saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi tentunya, beserta pengalaman dari teman-teman dan orang-orang terdekat saya. Ada beberapa hal yang membuat seseorang dalam hubungan itu merasa kecewa. Pertama, ialah kurang komunikasi dalam berpasangan. Kalian dalam suatu pasangan ialah terdiri dari dua orang dan dua kepala Restu. Kalian harus berbagi komunikasi agar tidak adanya miskomunikasi mengakibatkan kekecewaan dan perpecahan dalam suatu hubungan. Dilanjutkan dengan adanya kebohongan ataupun penutupan sesuatu hal dari pasangan kalian. Jangan seperti itu, karena akan membuat pasangan kalian merasa tidak percaya dengan kalian lagi. Hal itu juga bisa berdampak pada perpecahan Restu. Oh iya. Maka dari hal itu kita harus menghindarinya agar tidak ada di antara kita dalam pasangan merasa kecewa. Dilanjutkan dengan adanya kurangnya waktu yang berkualitas dalam berpasangan. Kita tahu banyak pasangan saat ini melakukan LDR ataupun hubungan jarak jauh. Waduh. Prianya ada di Bali, wanitanya ada di UGM. Waduh, Wah, jauh sekali. Jauh sekali bukan? Karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi dan waktu yang berkualitas, Menghabiskan waktu bareng lah ya. mengakibatkan mungkin salah satu pasangan tuh merasa kayak tidak dihargai Restu. Dan akhirnya membuatkan dan menimbulkan kekecewaan dalam salah satu pasangan. Artinya itu dia tidak dihargai, akhirnya ya kecewa dan timbullah perpecahan. Seperti itu. Dilanjutkan juga dengan adanya sebuah hal yang mungkin kalian sudah ketahui, yaitu perselingkuhan. Wah, ini sering banget nih. Ya, ini ialah puncak dari sebuah hubungan yang benar-benar toksik. Dan juga merupakan salah satu hal yang harus kalian hindari dalam berpasangan. Karena jika pasangan kalian sudah melakukan sebuah perselingkuhan, kalian memang boleh memaafkannya.
Namun tentu tolong ketahui dan ingatlah hal ini hingga akhir supaya bisa menjadi pembelajaran buat kalian ke depannya. Seperti itu Restu. Oke, makasih ya Deoga. Tapi kan tadi Deoga sempat nyinggung tentang toxic relationship. Ya. Oke, kalau dari lingkunganku, beberapa teman dekatku sering banget cerita kalau dia itu dikekang lah sama pasangannya dia. Terus kadang juga dikontrol sama pasangannya dia, dan menurutku itu tuh sudah masuk ke toxic relationship. Nah, aku tuh udah sering banget nyadarin mereka, tapi mereka tuh nggak sadar-sadar karena ya bucin lah ya, kalau bahasa sekarang tuh bucin, budak cinta. Nah, Deoga, aku mau minta tolong gimana sih caranya nyadarin mereka-mereka yang terjebak di hubungan yang toksik itu? Kalau dari saya pribadi Restu ya, tentu kita sebagai seorang teman juga harus mengingatkan pasangan dan teman-teman kita agar tidak terlalu mencintai seseorang. Karena jika kalian mencintai seseorang dengan 100% dan dengan sepenuhnya, hal itu memanglah tidak salah. Namun ingat, sakitnya luar biasa saat kalian ditinggalkan. Seperti itu. Jadi mungkin kasih tahulah ciri-ciri tentang toxic relationship. Kalau dari hubungan yang toksik itu, contohnya dalam pasangan salah satunya terasa terkekang. Misalnya si cowok terlalu posesif, ataupun si cewek yang posesif, seperti itu. Kita tidak ada waktu untuk ada dalam ruang lingkup kita pribadi. Tidak ada ruang pribadi di antara kita. Itu merupakan salah satu ciri dari hubungan yang toksik. Gitu ya betul sekali Restu. Oke, Deoga. Setelah kita dengerin nih ciri-ciri toxic relationship yang dikatakan sama Deoga, dan dia udah nyadarin kalian yang lagi berada di fase hubungan toxic relationship. Nah, bagi yang nggak tahu, jadi toxic relationship itu adalah salah satu pihak merasa kurang bebas atau tidak bisa menjadi dirinya sendiri, entah itu karena dikontrol atau juga miskomunikasi atau komunikasi yang kurang baik, dan merasa pasangannya itu terlalu posesif bahkan obsesi kepada pasangannya. Betul sekali. Oke Deoga, kan kalau sudah berada di hubungan seperti itu sebaiknya hentikan lah ya. Menurut Deoga gimana sih caranya keluar dari hubungan toxic relationship itu sih? Gimana sih? Kalau misal dalam hubungan ini ada beberapa cara untuk kita bisa melangkah keluar dari hubungan ini. Pertama, adanya kita harus membuat batasan yang sehat. Seperti apa? Kita harus membuat batasan-batasan seperti ruang lingkup kita pribadi dengan teman kita, agar pasangan kita tidak terlalu bisa mengekang kita, Restu. Dilanjutkan dengan membangun kepercayaan pada pasangan kita. Pada toksik ataupun hubungan yang toksik ini kan, salah satu pasangan itu mengekang pasangan lainnya. Tugas kita ialah membangun kepercayaan dengan pasangan itu agar ia percaya bahwasanya kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh dan kita memang melakukan hal yang benar dalam berpasangan. Semisal seperti ini, sang pria memikirkan bahwa pacarnya wanita berselingkuh dengan pria lain karena pulang malam-malam setiap hari. Namun aslinya dia kan memang kerja malam, mengakibatkan dia memang sering pulang larut malam. Maka dari itu kita harus membangun kepercayaan pada pasangan kita, Restu. Oke, jadi intinya itu adalah komunikasi yang paling baik ya untuk meluruskan hubungan menjadi sangat sehat. Betul sekali. Ada juga yang namanya kesadaran diri dalam berpasangan. Bukan hanya kita yang harus tahu batasan-batasan, Restu. Pasangan kita juga harus kita kasih tahu ada batas-batas, dan dia juga harus sadar bahwa kita masih dalam tahap ini. Apabila kita dalam tahap pacaran, maka sadarlah kita belum menikah dan kita masih dalam tanggungan keluarga pribadi. Maka dari itu jangan buat pasangan kalian terkekang, dan sadarlah bahwa pasangan kalian juga manusia. Seperti itu, Restu. Oke, aku setuju banget. Nah, jadi dengerin tuh, buat kalian yang lagi merasa berada di hubungan yang toksik,
Dengerinlah kata Deoga ini karena ya sangat-sangat benar ya. Atau mungkin kalian udah komunikasiin secara baik sama pasangan kalian tapi emang pasangan kalian ini kekeh dan nggak bisa dikasih tahu. Jadi tolong dihentikan saja hubungan itu karena percayalah itu tidak akan baik untuk kedepannya. Ya. Tidak bakal lancar. Deoga, misalnya nih, emang hubungannya sudah berakhir. Ya. Otomatis yang paling susah dilakukan adalah move on. Ya kan? Karena yang harus dilupakan itu selain perilaku buruk pasangan kita, ada juga kenangan-kenangan indah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena menurut saya kalau kita berada di hubungan yang toksik dan kita memutuskan untuk melanjutkan itu, pasti yang menjadi alasan yang kuat kita melanjutkannya atau bertahan di hubungan seperti itu adalah kita masih berharap pasangan kita masih bisa seperti dulu lagi di masa-masa dia lagi so sweetnya. Iya. Nah, jadi setelah kita putus pasti yang paling teringat adalah kenangan indah yang bahkan itu udah lama sekali terjadinya. Jadi bagaimana sih caranya kita move on setelah kita putus dalam menjalani hubungan yang toksik? Mungkin pertama kali ya cara untuk kita setelah kita putus itu sadar diri. Apabila dalam hubungan itu sang wanita memang tidak ingin bersamamu kembali itu, sadar diri bahwa kamu tidak akan bisa bersamanya lagi. Itu pertama, Restu. Yang kedua, pengalaman pribadi ya. Iya, tentu saja. Itu kan dari hati saya nurani itu. Waduh. Yang kedua ialah merefleksi kembali diri kita sendiri. Dalam hubungan itu, kenapa bisa berakhir seperti itu dan apa yang salah? Maka refleksikanlah hal itu pada diri kalian sendiri. Kalian harus ketahui solusi dan jawabannya agar bisa menjadi cara ataupun bisa menjadi sebuah pengalaman yang bisa membuat hubungan kalian ke depannya dan yang selanjutnya tidak berakhir seperti itu. Dilanjutkan juga dengan adanya komunikasi terbuka dengan orang-orang terdekat kalian. Seperti misalnya teman, keluarga, bahkan juga orang-orang terdekat. Kenapa? Karena apabila kalian memendam hal itu sendiri, tidak berbicara dengan teman-teman kalian, bahkan juga orang keluarga kalian, kalian akan bisa depresi, Restu. Pasti itu. Kalian terlalu mendam rasa hingga akhirnya jatuh, bisa berakibat fatal. Dilanjutkan juga dengan terakhir ini. Terakhir ini kuncinya. Mengevaluasi lagi apa yang terjadi dalam hubungan. Supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Betul sekali seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, dan satu lagi deh aku mau nambahin. Buat kalian yang lagi berada di hubungan yang toksik nih, seberapa banyak pun kalian mendengarkan saran-saran, seberapa banyak pun kalian mendengar podcast tentang hubungan yang toksik, seberapa banyak pun teman-teman kalian yang ngasih saran, itu tuh percuma kalau kalian nggak melakukan movement duluan. Kalau kalian nggak membuat langkah kalian untuk keluar dari hubungan itu. Karena apa? Karena kalian yang melakukannya, ya nggak? Betul sekali. Dari hati nurani kalian sendiri, dari kalian sendiri harus bisa bergerak seperti itu. Oke, Deoga. Setelah kita membahas hubungan percintaan, aku jadi ingat nih beberapa kata pepatah yang mengatakan bahwa sebuah hubungan dalam berpasangan itu yang menjalankan dan yang melakukan adalah dua orang. Jadi di sana ada dua kepala yang harus disatukan dan dilebur untuk saling menguatkan dan saling mengerti satu sama lain. Jadi intinya adalah komunikasi adalah hal yang paling penting dalam melakukan suatu hubungan berpacaran atau berhubungan dalam jenjang selanjutnya. Ya, gitu, dalam jenjang selanjutnya. Nah, maksudnya adalah ketika kalian mencari pasangan, pastikan bahwa kalian akan senang dan mampu serta nyaman untuk berbicara sampai kapanpun, untuk curhat sampai kapanpun. Betul sekali. Maksudnya cantik itu relatif, ganteng itu relatif, betul punya sekali. hobi yang sama itu bonus. Jadi ayolah, komunikasi itu yang paling penting dalam berhubungan. Itu Deoga. Oke. Mungkin dari Deoga punya pemahaman terakhir untuk teman-teman. Sebagai penutup ini, ingat hal ini ya. Ini mungkin kata-kata yang bisa kalian pikirkan hingga akhir video.
Ini bukanlah tentang sebuah ego. Dan ketika aku merasa diabaikan dan tidak diinginkan, aku akan membuat jarakku denganmu sendiri. Itu saja. Paham. Paham. Oke, semoga teman-teman udah paham ya dari pembicaraan kita kali ini, dan semoga orang-orang yang ada di hubungan yang toksik segera keluar dan segera selesai hubungan toksiknya. Betul Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.